dalam film Benyamin Biangkerok ini. Pada film Benyamin Biangkerok 1973, Nawawi Ismail, kita melihat bagaimana Benyamin punya konsep soal biangkerok. Nah, biangkerok ini kan biang keonaran, tapi di sini biangkerok itu bukan seseorang yang bodoh, seseorang yang dia itu jadi injakan dari orang lain. Tapi bagaimana dia itu begitu jenius, seorang kecil, seorang sopir dengan kepintarannya, dia berhasil mengerjai tuannya. Nah, itu yang tidak tampak dalam film Benyamin Biangkerok yang sekarang 2018. Nah, bagaimana Benyamin itu bisa membongkar tabu-tabu, dia konsepkan bahwa Betawi itu cerdas. Itu yang orang-orang ternyata tidak melihatnya. Nah, itu juga harus dipikirkan oleh sineas-sineas yang ingin membuat film soal Betawi. Iya sayang, gini deketan dikit lah. Oke, bangun. Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk kita ngarak ondel-ondel. Ondel-ondel ade anaknya. Anaknya ngigel terit-teran. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang stigma orang Betawi dalam film, selama ini memang stereotip yang terdapat dalam film-film itu adalah negatif. Jadi Betawi itu digambarkan sebagai orang yang kasar, kemudian malas, tidak berpendidikan, tukang jual-jualin tanah. Pokoknya kebanyakan yang sampai itu seperti itu. Yang menjadi harapan terutama dari Betawi kita dan teman-teman komunitas Betawi yang lain adalah Betawi itu digambarkan secara lebih beragam. Karena memang faktanya di masyarakat, profesi orang Betawi pada saat ini pun beragam. Nah, ini yang tidak tampak. Sehingga apa yang tampil itu tidak mewakili orang Betawi secara nyata. Jadi saya juga berharap kepada para sineas-sineas itu membuka riset-riset yang baru, riset-riset yang lebih mendalam, sehingga apa yang namanya pengetahuan tentang orang Betawi itu benar-benar menjadi sesuatu yang positif gitu nilainya. Soal si Biangkerok itu. Biangkerok! Lalu ada apa-apa sama lu? Lu panggil-panggil. Orang bilang aye Biangkerok. Jadi sebagai orang Betawi, harapannya adalah Betawi itu tidak hanya dilihat sebagai biang kelucuan saja. Karena Betawi itu bukan berarti dia tukang lawak ya, tapi bagaimana dalam film itu semua keberagaman itu tampak. Misalnya problematika orang Betawi pada saat ini, Betawi itu juga bisa serius ternyata, atau Betawi itu juga ada yang pintar. Kemudian bagaimana juga kita bisa menyerap nilai-nilai dari tokoh Betawi yang di masa lalu seperti Tamrin. Bayangkan seorang macan podium yang kemudian bisa menguasai dan menginspirasi bagi penerus-penerus Betawi saat ini. Itu yang harus lebih digambarkan oleh film-film Betawi. Betapa beragamnya orang Betawi itu, tidak hanya dari satu sisi saja, tidak hanya dari lucunya aja. Nah, itu Bang.